Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar ekonomi makro. Tanpa menunggu terlalu lama lagi, langsung saja kita membahas soal di bawah ini. Mari kita mulai dari nomor 1. Marginal propensity to import adalah D. Pertambahan pendapatan ditambah dengan pertambahan impor. 2. Nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional adalah B, yaitu tarif impor. Nomor 3, faktor yang mempengaruhi kebijakan perubahan impor otonom, kecuali A, yaitu kuota impor. Nomor selanjutnya, gejala turunnya tingkat harga umum diistilahkan dengan D, atau trade gap. 5. Saving mengandung pengertian A. Pembayarannya itu lebih besar daripada penerimaan. Atau istilah lain yaitu kita mengeluarkan uang itu terlalu banyak daripada kita menerima pendapatan. Seperti itu. Nomor 6. Pajak yang dibebankan terhadap barang-barang yang melintas suatu negara adalah D, atau tarif. Nomor 7. Kebijakan pembatasan secara fisik terhadap barang-barang yang diperdagangkan secara internasional adalah 7, atau yang dimana jawaban dari kunci ini adalah A, atau kuota. 8. Faktor yang mempengaruhi nilai ekspor kecuali B, atau pendapatan nasional. 9. Faktor yang mempengaruhi impor adalah A, nilai tukar mata uang. Sehingga ketika kita akan mengimpor barang dari luar negeri atau dari mana, kita akan melihat nilai tukar mata uang itu dalam rupiah memiliki harga nilai yang tinggi atau tidak. Sehingga jika nilai mata uang negara lain tersebut lebih besar dari rupiah, itu dapat mempengaruhi impor yang kita inginkan dari negara lain tersebut. Langsung saja kita lanjut ke nomor 10 ya. Bahan yang dipakai untuk membuat uang disebut dengan nilai intrinsik. Seperti yang kalian ketahui ya, bahwa nilai intrinsik merupakan bahan dari pembuatan uang. Kemudian jika nilai nominal dalam uang berarti misal 5.000, 10.000, atau dan lain sebagainya. 11. Contoh uang giral adalah A, cek. 12. Contoh uang kartal adalah A, uang kertas. 13. Jenis simpanan yang dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati adalah C, yaitu deposito. Seperti yang kalian ketahui bahwa deposito tidak dapat diambil ketika ada keperluan mendadak atau sewaktu-waktu. Sehingga ketika kita sudah mendepositokan uang, maka dapat diambil untuk jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah pada suatu bank tersebut. Oke, langsung saja kita lanjut ke nomor 14 ya, rekan-rekan. Salah satu tugas dari Bank Indonesia adalah C, menjaga kestabilitasan nilai mata uang atau menjaga kestabilitasan ya. Ini mohon maaf terdapat sedikit kekeliruan dalam penulisan soal ini. Nomor 15. Fungsi dasar uang adalah C, untuk menyimpan nilai. Kalian dapat memahami kan fungsi dasar dari uang.
yaitu untuk menyimpan nilai. Langsung saja kita lanjut ke nomor 16. Giro wajib minimum adalah B. Nilai minimum simpanan bank di Bank Indonesia. Di sini dapat dijelaskan bahwa giro wajib minimum adalah nilai minimal yang bank berikan kepada nasabah untuk menyimpan sebuah uang dalam bentuk giro. 17. Di bawah ini pernyataan yang tidak benar mengenai konsumsi, yaitu C. Semakin besar konsumsi seseorang, maka semakin besar pendapatan. Maka dapat dikatakan hal tersebut salah ya rekan-rekan. Karena sudah pasti jika konsumsi merupakan kegiatan untuk menghabiskan sesuatu. Yang B, konsumsi merupakan fungsi dari pendapatan. Dan D, semakin besar pendapatan seseorang maka semakin besar konsumsinya. Nah, dapat dikatakan di bawah ini yang tidak benar yaitu C. Semakin besar konsumsi maka semakin besar pendapatannya. Itu sangat tidak benar ya rekan-rekan. Oke, langsung saja kita lanjut ke nomor 18. Variabel injeksi dalam perekonomian dua sektor adalah C. Tabungan dan konsumsi. 19. Perpotongan kurva konsumsi linier dengan garis 45 derajat adalah break-even point. Kondisi sebelum break-even menunjukkan D, yaitu break-even income-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, nomor 20. Jika digambarkan kurva saving dan investasi dalam satu diagram, maka kondisi keseimbangan pendapatan dua sektor akan tergambar A, yang dimana saving itu memotong sumbu Y. Oke, lanjut ya. Kita akan membahas soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu nomor 21. Autonomous consumption sebesar B atau 2. Di mana konsumsi merupakan C ya rekan-rekan. Nomor 22, autonomous investment. Di sini jawabannya adalah D dan 23. Pendapatan nasional keseimbangan dua sektor sebesar berapa? Ini dalam triliun rupiah, rekan-rekan. Di sini dapat dilihat jawabannya adalah B atau 8. Kalian pasti sudah memahami ya, dua sektor. Berarti C plus I yang dimana kita lihat di gambar sebelahnya yaitu C plus I mengarah ke sini yaitu 8 dan nomor 23 jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 24. APS pada saat break-even income sebesar APS di sini dirumuskan sebagai S per Y, yang dimana berarti saving 4 per 8 sama dengan 0,5 atau juga setengah. Baik rekan-rekan, Y itu didapat dari soal nomor 23. Karena dua sektor tadi ya, berarti rumus Y sama dengan C plus I. Dan jawaban nomor 3 tadi yang setelah kita kerjakan adalah 8. Oke, lanjut kita soal berikutnya. Pada saat pendapatan sebesar 25 juta,
pengeluaran konsumsi yang terjadi sebesar 24 juta. Seketika pendapatan naik dengan 1 juta, terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi dan tabungan masing-masing 500.000. Berdasarkan data tersebut, nilai MPC adalah, oke, kita tulis dulu ya yang diketahui. Diketahui Y1-nya 25 juta, Y2-nya kan tadi pendapatannya naik dari 25 ditambah dengan 1 juta, berarti 26 juta rekan-rekan. Kemudian C1-nya 24. C2-nya kan tadi masing-masing bertambah 500.000. Berarti C2-nya di sini didapat 24.500.000. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. MPC sama dengan delta Y per delta Y. Mohon maaf. Delta C per delta Y sama dengan C2 min C1 per Y2 min Y1. Kita langsung saja masukkan yang sesuai diketahui ini tadi. C2-nya 24.500.000. Kemudian C1-nya 24 juta per 26 juta dikurangi 25 juta karena Y2 min Y1 tadi ya rekan-rekan. 500.000 per 1 juta atau kos 0,5 atau yang disebut dengan 0,50 sehingga dapat kita ambil hasilnya adalah 0,50. Oke, langsung saja kita selanjutnya. Berikut ini yang termasuk variabel injeksi, yaitu A, tabungan. Tabungan itu dapat dikatakan injeksi atau suatu kebocoran itu jika tidak dipergunakan untuk kegiatan investasi. Nah, jika digunakan untuk kegiatan investasi, itu dapat dikatakan bukan termasuk injeksi ya, sehingga injeksi itu juga berarti tabungan. Seperti yang telah rekan-rekan dapatkan dari mata kuliah pelajaran pengantar ekonomi makro yang telah rekan-rekan dapat selama perkuliahan semester 1. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 27. Koefisien pengganda pengeluaran pemerintah akan lebih besar jika pemerintah memungut pajak langsung dan tidak langsung dibandingkan dengan jika pemerintah hanya memungut pajak tak langsung. Titik itu seharusnya diisi dengan lebih besar ya, rekan-rekan. Oke, langsung saja nomor 28 ya. Dalam perekonomian 3 sektor, tax multiplier koefisien sebesar D, di mana KT sama dengan min B per 1 min B plus BT. 29 pada perekonomian 3 sektor dengan pajak tidak langsung besarnya government multiplier koefisien akan sama dengan D nomor 30 pendapatan nasional keseimbangan perekonomian 3 sektor dapat diinformasikan dengan B yaitu Y sama dengan S plus I plus G. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya rekan-rekan. 31. Besarnya GNP keseimbangan 3 sektor adalah D. 32. Government multiplier koefisien adalah B. Dan 33. Jika pemerintah menambah besar jika pemerintah menambah besarnya pajak yang dipungutnya sehingga menjadi 850, maka GNP keseimbangan 3 sektor akan berubah menjadi C. 34. Besarnya break even income adalah
B. Dan 35 fungsi konsumsinya adalah B. Untuk soal 36 hingga 40 ini ya rekan-rekan, ini dapat diisi dengan A. Variabel jika benar dan variabel D jika salah. Langsung saja kita bahas soal selanjutnya ya rekan-rekan. 36. Besarnya saving pada saat break even income adalah negatif 50 juta US dollar. Ini variabelnya D. Besarnya pendapatan nasional keseimbangan sektor, mohon maaf, besarnya pendapatan nasional keseimbangan dua sektor adalah 1000 juta US dollar. Si variabelnya didapat D. Langsung saja nomor 38. Keadaan disebut de-saving apabila besarnya konsumsi lebih besar dari besarnya pendapatan. A. Di sini kenapa dikatakan A? Karena de-saving itu berarti tidak ada menyimpan. Kan berarti hal tersebut konsumsinya itu lebih besar dan lebih banyak dari pendapatan yang diterima. Lanjut ke soal 39. Pajak tidak langsung mengandung pengertian bahwa beban pajaknya bisa dialihkan kepada pihak lain. D atau salah. Dan kemudian yang terakhir, variabel kebocoran. Leakage variabel pada pendapatan nasional 4 sektor adalah saving, tax, dan impor. Di sini dapat dilihat jawabannya adalah A atau benar. Baik, sekian itu saja dari penjelasan sedikit materi pengantar ekonomi makro. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan mohon maaf apabila kurang sedikit paham dengan penjelasan yang telah saya berikan kepada rekan-rekan. Semoga rekan-rekan mengerjakan soal US-nya dengan lancar dan benar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.